Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Rubiatul Mustaspa dari kelas G, Prodi Ilmu Politik tahun 2020. Sebelumnya, minggu lalu kita telah membahas tipe-tipe kepemimpinan politik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan nasional. Untuk itu, ikuti terus video saya dan simak ringkasan materi yang diberikan oleh saya. Perubahan zaman akibat dari globalisasi dapat menjadikan pergeseran serta perubahan tata nilai, sikap, dan perilaku dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga membutuhkan pemimpin sebagai penggerak dan motivator seluruh komponen untuk menjalani kehidupan nasional itu. Adapun disinilah seorang kepemimpinan nasional dibutuhkan untuk menuju tercapainya tujuan nasional tersebut. Tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada pula sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kepemimpinan nasional itu seperti apa, isinya bagaimana, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari seorang pemimpin, kepemimpinan, dan juga nasional. Kalau kita bahas tentang pengertian dari seorang pemimpin. Pemimpin dapat diartikan sebagai pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usahanya secara bersama serta mengarah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kepemimpinan yaitu hubungan di mana satu orang, yakni pemimpin, yang mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usahanya untuk mengerjakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun pengertian dari kata nasional itu berarti identitas. Nasional berarti identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat atas kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan juga bahasa, ataupun dalam bentuk non fisik. Contohnya itu seperti keinginan, cita-cita, serta tujuan. Maka dengan kata lain dapat diartikan bahwa kepemimpinan nasional merupakan seseorang atau sekelompok elit bangsa yang mampu melakukan proses kepemimpinannya untuk menuju tercapainya tujuan serta cita-cita nasional sesuai dengan moral, etika Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945 di tengah perubahan dunia. Dalam konteks Indonesia saat ini, kepemimpinan nasional itu dilaksanakan berdasarkan semangat
semangat mewujudkan demokratisasi dan otonomi suatu daerah. Adapun kepemimpinan yang dibangun melalui pendekatan intelektual dan juga moral yang secara cerdas serta bijak dalam memanfaatkan dinamika global maupun regional untuk kepentingan nasionalnya maupun lokal, yang disertai dengan kemampuan menguasai berbagai keterampilan kepemimpinan, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis yaitu kepemimpinan yang efektif dan acceptable, yang memiliki kemampuan strategis. Dalam arti kemampuan strategis ini maksudnya merencanakan, memimpin, serta menggerakkan orang lain atau organisasinya untuk dapat melakukan kegiatan yang bersifat atau berimplikasi secara strategis, di mana kepemimpinan ini dapat dibangun atas dasar perpaduan dari karakter, integritas, dan komitmen. Saya akan menjelaskan 3 pengertian itu. Yang pertama itu ada karakter. Karakter merupakan seorang pemimpin sangat menentukan tingkat keberhasilannya dalam menerapkan kepemimpinannya. Itu karakter seorang pemimpin yang baik. Dengan karakter yang pemimpin yang baik tadi dan kuat, sehingga akan membuat pemimpin itu tuh menjadi atau memiliki keberanian untuk memilih hal-hal yang benar dalam melaksanakannya. Nah, yang kedua itu ada integritas. Integritas merupakan kemampuan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya. Meskipun situasi yang dihadapi itu sangatlah sulit. Pada prinsipnya, integritas itu merupakan integritas antara etika dan moralitas. Maka dengan itu, semakin keduanya terintegrasi, semakin tinggi pula integritas yang ada atau yang dimiliki seorang pemimpin tersebut. Yang ketiga itu ada komitmen. Komitmen yang jelas terhadap kepentingan nasional dibangun melalui pendekatan intelektual dan juga moral, disertai dengan usaha menguasai berbagai keterampilan yang ada. Keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Komitmen itu juga diartikan sebagai pemimpin nasional, setidaknya dapat berperan penting sebagai tokoh nasional yang dapat mempersatukan atas pertikaian yang ada untuk keselamatan NKRI dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya pada era reformasi saat ini, ternyata tidak dapat hanya mengandalkan pada kondisi wilayah Indonesia yang cukup luas saja, melainkan dengan berbagai sumber kekayaan alamnya, karena kekayaan dan luasnya sebuah negara tersebut belum cukup dijadikan solusi yang kompetitif untuk mengatasi problem masyarakat dan proses pembangunan sebuah bangsa. Indonesia pada masa reformasi banyak diwarnai dengan persaingan atau pertentangan dan gangguan oleh kelompok
baik secara fisik maupun dalam tataran ideologinya, yang cenderung lebih mengarah kepada menurunnya komitmen nasionalisme. Sebagai bangsa Indonesia, menurunnya nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dirasakan yang menempatkan Indonesia dalam situasi krisis. Dalam situasi krisis terkait permasalahan politik, ekonomi, dan supremasi hukum, serta potensial konflik yang lebih bersifat laten. Dibutuhkan juga model solusi yang kompetitif, yaitu dengan kualitas sumber daya manusianya. Mengapa sumber daya manusia itu penting, terutama dalam kepemimpinan nasional yang mempunyai wawasan yang strategis dan mempunyai komitmen serta kompetensi dalam bingkai nasionalisme. Artinya, dalam bingkai nasionalisme itu artinya secara kompetitif dapat mengemas suatu perkembangan lingkungan yang strategis yang mengalami krisis dan cenderung menampakkan sosok ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang nantinya dapat menimbulkan problem besar nasional. Menjadi proses pembangunan bangsa dan negara. Kemudian di samping itu juga untuk keluar dari situasi yang krisis, di mana sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menentukan skala prioritas masalah, yaitu mengoptimalkan sumber daya dan mengkoordinasikannya secara efektif, serta memiliki kesabaran untuk menuntaskan penyelesaian akar dari masalah tersebut, sehingga Indonesia itu dapat keluar dari situasi yang krisis, tidak hanya berbelit dalam problem itu saja tanpa ada solusinya. Adapun pemimpin yang tampil sangat dibutuhkan untuk merajut kemajemukan masyarakat dan politik, serta didukung rakyat secara luas agar di mana suatu pemerintahan tersebut dapat mengembangkannya kebijakan secara efektif, terutama dalam menghadapi krisis tersebut, sekaligus dapat menyadarkan banyak kalangan bahwa kepemimpinan nasional yang berkompeten itu adalah sesuatu yang dibutuhkan seiring dengan kemajuan demokratisasi yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Begitupun kepemimpinan nasional yang dapat menjadi salah satu faktor strategis dan menentukan dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan nasional serta penyelesaian masalah bangsa yang meliputi kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif pada level pusat ya, dan daerah. Adapun proses dan mekanisme dari kelahiran pemimpin nasional yaitu tersedia melalui mekanisme demokratis yang sudah berjalan secara teratur di Indonesia dalam proses pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan pemilu, ataupun dalam pemilihan kepala daerah yang disebut dengan pilkada. Maka dari itu, jadilah seorang pemimpin yang dapat mengutamakan kebenaran,
kejujuran, bertanggung jawab, serta berjiwa pengabdian. Dan yang lebih penting, dapat lebih mendahulukan kewajiban ataupun tanggung jawabnya daripada hak, agar masyarakat Indonesia atau masyarakat yang dipimpinnya dapat merasakan kenyamanan dan tidak khawatir. Sekian pembahasan materi tentang kepemimpinan nasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.